apa yang harus kita lakukan bila terjadi pergantian tahun seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan muhasabah. Kalau ibadah fisik ini kita lakukan, harapannya menuju surganya Allah masih 50%, Pak Matsan. Masih 50% harapan masuk surga. Kalau ibadah fisik, 50%-nya ada di mana? Ada pada amal ibadah harta. Karena mestinya kalau kita punya harta itu, jangan hanya disimpan untuk dunia semua, mestinya harus ke akhirat. Ibadah kita ini sudah cukup sebagai sangu apa belum? Kita yang tahu. Dosa-dosa kita sudah minta ampun gak kita kepada Allah, kepada manusia, kita yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan umur panjang kepada kita sekalian, sehingga tak terasa oleh kita waktu demi waktu berputar secara terus-menerus. Akhirnya sampai kepada awal tahun pada malam hari ini, menghantarkan kita di dalam pergantian tahun dari 1445 Hijriah, dan malam hari ini kita sudah berpindah ke awal tahun 1446 Hijriah. Dengan demikian bapak-bapak sekalian, umur kita semakin bertambah secara lahiriah, tapi jatah kesempatan hidup kita semakin berkurang. Jadi umurnya bertambah, tapi kesempatan hidupnya berkurang. Ibarat orang menempuh suatu perjalanan yang panjang, tempat berangkat kita semakin jauh, tempat start kita semakin jauh, sementara negeri yang kita tuju semakin dekat. Yakni kehidupan dunia ini semakin jauh kita jalani dan semakin mendekatkan kita kepada alam kehidupan yang lain, yakni alam barzakh, atau disebut juga dengan alam kubur. Karena semua manusia yang ada di dunia ini pasti mati. Kita takut mati, tetap mati. Berani mati, tetap mati. Kaya, tetap mati. Miskin, tetap mati. Pinter, tetap mati. Bodoh, tetap mati. Sehat, tetap mati. Sakit juga, tetap mati. Ini dulu yang harus kita pahami, bahwa kita ini pasti mati.
ibarat seseorang yang menebang sebuah pohon. Kalau dulu itu orang nebang pohon itu di apa itu ya? Di kapak ya. Sekarang pakai mesin. Apa namanya Pak Masan ini? Pohon sebesar apapun itu biasanya ya. Gergaji mesin itu loh. Disenso. Ya, disenso. Ya, seperti ini. Digesek gini. Itu nggak lama waktunya itu, tiba-tiba blas, tumbang. Kita juga seperti itu. Sudah banyak fakta setiap hari, dikit-dikit Pak Matsan mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikit-dikit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikit-dikit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mestinya memberikan pelajaran bahwa memang kita hidup di dunia ini hanya mampir sesaat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pada saat perintah Allah datang, siap tidak siap kita harus berangkat. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya mengingatkan kepada setiap orang Islam, bila terjadi pergantian tahun seperti ini, ada tuntunannya Pak tersendiri. Jadi keliru orang kalau pergantian tahun kok hura-hura, ya, bakar mercon. Biasanya kan begitu, bakar kembang api, ngadakan pawai di jalan, ngentek-ngentek no bensin itu ya. Ada lagi bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan, itu agak mending. Karena ada nilai sodakonya ya. Tapi apa seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya bila terjadi pergantian. Mau mati kok tambah seneng. Kan kalau umur bertambah itu kan mau mati. Kok mau mati kok seneng, hura-hura ya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan bila terjadi pergantian tahun seperti ini? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan muhasabah. Muhasabah itu bahasa Quran. Muhasabatun nafs. Kalau di Indonesia kan Allah memerintahkan kita untuk introspeksi diri. Apa introspeksi diri? Untuk merenungkan keadaan diri kita. Untuk mengevaluasi diri kita ini. Kita ini banyak lebihnya apa banyak kurangnya? Kira-kira gimana Pak Heri? Kita ini banyak lebihnya apa banyak kurangnya? Banyak kurangnya kita. Kurang sehat, kurang duit, kurang taat, kurang amal ibadah. Bagaimana Mas Subhan? Kurang sodako, kurang ibadah, kurang impak. Termasuk tapi kasar barangkali kurang ngajar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Kurang ngajar itu maksudnya sama dengan kurang belajar ya. Ya. Jadi manusia ini penuh dengan kekurangan. Karena kita ini penuh dengan kekurangan, maka Allah memerintahkan sewaktu-waktu termasuk dalam pergantian tahun supaya kita adakan evaluasi diri. Ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang menghitung keadaan diri kita ini, siapalah? Masa orang Pak yang suruh evaluasi diri? Kalau bukan diri kita yang melihat kekurangannya, melihat kelebihan, siapa lagi? Ya betul Pak Masan. Masa kita ngevaluasi orang? Harus mengevaluasi diri sendiri. Supaya tahu, oh kekuranganku ini, oh kekuranganku ini, oh kelebihanku ini. Supaya tahu itu ya, evaluasi diri. Dan evaluasi diri ini jangan ditunda-tunda. Harus disegerakan. Jadi kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di tempat ini, oh enggak. Kalau bukan tempat ini di rumah boleh, di masjid ini. Cuman ini kalau gini evaluasi bareng-bareng ini. Tapi yang paling bagus itu nanti kita merenung. Ya. Tengah malam nanti kalau bisa. Kita merenung kepada Allah, ya Allah sepanjang tahun ini ternyata kekuranganku A, B, C, D, E, banyak. Merenung. Setelah merenung banyak kekurangannya, lalu kita memohon petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan setahun ke depan kita diberikan kemampuan untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan yang kita perbuat selama 1 tahun berlalu. Minta kekuatan. Karena kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Karena sifat kita ini pertama males. Betul ya Pak Haji ya? Males itu orang. Kalau ibadah yang bersifat fisik itu biasanya pertama ujiannya males. Yang kedua capek. Yang ketiga pegel. Yang keempat ngantuk. Itu kalau ibadah fisik itu godaannya nggak dari situ ya. Kalau ibadah harta satu godaannya. Apa Pak? Pelit. Satu itu godaannya. Padahal orang mau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menggunakan 2 tiket. Ya. Pertama amal ibadah jasa dia, amal ibadah yang bersifat fisik. Contohnya tadi kayak membaca Yasin itu ya, itu amal ibadah fisik. Berzikir, berdoa, sholat sunat, fardu, puasa. Ya. Naik haji dan ibadah-ibadah sosial yang lain itu yang kita gunakan dengan menggunakan fisik kita, membantu orang lain apabila punya gawe misalnya kita bantu meringankan beban orang, itu namanya ibadah fisik. Kalau ibadah fisik ini kita lakukan, harapannya menuju surganya Allah masih 50% Pak Matsan. Masih 50% harapan masuk surga. Kalau ibadah fisik, 50%-nya ada di mana? Ada pada amal ibadah harta. Amal ibadah harta itu ya contohnya ini, beli air dibawa ke masjid. Ya, beli makanan dibawa ke masjid. Ini siapa yang belikan? Pak, dari mana ini datanya? Ya dari Bapak Ibu sendiri. Ya Pak Matsar sama saya nggak punya duit. Ini yang Bapak makan dari harganya sendiri ya. Berimpak, ada yang dimasukkan melalui kotak impak Jumat itu ya, seminggu sekali. Kadang-kadang ada apa impak itu. Ini antara lain ini. Ya. Makanya nggak usah bertanya-tanya dikemenakan duit masjid itu kalau ada ya. Kadang-kadang ada orang begitu ya, usil. Dikemenakan duit masjid. Ya dibuat ini antara lain. Dan ini halal Bapak-bapak sekalian ini ya. Justru kalau duitnya masjid ditaruh numpuk sampai 100 juta, nggak di amalnya orang tidak disalurkan DOSA. Dosa karena orang berimpak di masjid itu supaya impaknya dimanfaatkan. Manfaat itu antara lain ada 3. Kegiatan fisik dan pemeliharaan masjid. Kalau ada masjid ini yang rusak, ada gini ya itu dari impak itu. Kadang-kadang tidak cukup Pak kalau itu ya. Perlu dibuat proposal lagi ya. Tuh. Pemeliharaan syariah masjid di sini ada yang jaga kebersihannya. Ya. Terus alat-alat kebersihannya. Terus pengajian-pengajian rutin, khotib Jumat itu semuanya pakai biaya. Kadang-kadang pas-pasan Pak itu ya keuangan itu. Dan itu setiap Jumat itu dilaporkan. Jadi alhamdulillah masjid kita ini nggak ada duitnya di bank banyak-banyak teman ya. Dan menurut saya memang berdosa. Kalau duitnya masjid itu ditaruh di bank tidak dibelanjakan berdosa. Jadi harus ada kegiatan. Asalkan kegiatan itu bermanfaat. Seandainya kita bisa ini masjid kita ini di sini kalau ada orang sakit itu biar masjid saya yang membiayai. Seandainya. Ya, kalau ada apa-apa misalnya orang nggak bisa nyekolahkan anaknya terkena gini, biar masjid aja. Karena salah satu fungsi masjid itu adalah pelayanan sosial. Dari kita kembali ke kita. Jadi saya mohon kepada zaman nanti, jangan ada yang bertanya-tanya lah dikemanakan duit masjid itu. Itu malah dosa, berarti mencurigai pengurus. Berdosa. Dan kita sangat terbuka, siapapun orang di sini dari jamaah kita kalau mau tahu tuh, kita buka ya. Tidak ada yang disembunyikan di sini. Walaupun 1 sen, 1 rupiah itu semuanya tercatat Bapak sekalian. Insya Allah akan digunakan sesuai dengan memang apa yang diprogram oleh takmir masjid ini. Lah ini semua membutuhkan semacam evaluasi Bapak sekalian. Terutama amal-amal yang bersifat harta tadi itu. Tentang harta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya 2. Jadi harta yang Allah amanahkan kepada kita ini besok kalau kita mati itu pertanyaannya 2. Yang lainnya itu cuma 1. Masa mudamu, apa yang kamu lakukan dengan masa mudamu? Umurmu, kata Nabi, kemana kamu habiskan? Ilmumu, apa yang kamu perbuat dengan ilmu yang kami berikan kepadamu?
Itu besok akan segera ditanya oleh Allah di alam barzah nanti ya. Kemudian yang terakhir, hartamu. Dari mana kamu peroleh, kemana kamu peruntukkan. Berat Pak ini Pak, masalah harta besok berdia. Dari mana kamu peroleh, kalau sudah betul cara memperolehnya, kemana kamu distribusikan, kemana kamu belanjakan, kemana kamu peruntukkan. Termasuk kalau duit kita ditaruh di bank ini, bank ini. Sodako enggak, infak enggak, besok mati, kira-kira apa yang terjadi Pak Hasan? Duitnya banyak Pak Heri, tiba-tiba mati mendadak, apa yang terjadi? Enggak dapat apa-apa Pak di sana itu, menyesal nanti di hadapan Allah. Karena mestinya kalau kita punya harta itu, jangan hanya disimpan untuk dunia semua, mestinya harus ke akhirat. Mestinya harus lebih banyak dikirim ke akhirat, apa ditaruh di bank, mestinya Pak Hasan, yang betul. Ke akhirat mestinya ya. Tapi umumnya orang itu lebih banyak ditaruh di bank ya. Iya Pak. Aman. Coba kalau kita jujur, yang perokok ini, duitnya yang dibelikan rokok dengan dimasukkan infak masjid banyak mana kira-kira Pak? Banyak rokok. Padahal rokok itu ada ulama mengatakan haram hukumnya. Kenapa haram? Karena itu mendolimi dirinya sendiri. Tidak ada dokter di dunia ini mengatakan merokok itu memberikan manfaat tidak merusak dia. Sudah tahu kok dilakoni. Lebih banyak uangnya dibelikan rokok daripada infak. Nah ini orang seperti ini nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita cuma mengandalkan amal-amal ibadah fisik kita, contohnya koyok sholat saja, puasa, berzikir, baca Quran, berdoa, itu baru 50% Pak Jupri, harapannya masuk surga Pak Jupri. 50%-nya terletak pada amal ibadah harta yang Allah berikan kepada kita. Maka caranya jangan ngenteni kaya Pak Jupri baru mau berimpak. Sampai mati nggak berimpak kalau ngenteni kaya. Kapan kita jadi kaya? Bagaimana caranya? Ya, caranya terima, kasih. Terima, kasih. Setiap kita menerima dari Allah berapapun, kasihkan sebahagian memang kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk masjid itu termasuk membutuhkan dari kita untuk kita. Kalau ditahan-tahan kayak gini, ini bahasa Qurannya kalau kayak gini manuan. Ini manuan. Manuan ini menggenggamkan tangan, medit maksudnya, nggak mau sodako. Kalau orang manuan berkayak gini tangannya itu, nggak bisa besok masuk surganya Allah lantaran dia medit. Ya, iya. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian antara lain yang harus dievaluasi. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis dari sahabatnya ini ya. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-qaisu man dana nafsahu wa amila libabadal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna Allah. Yang artinya orang-orang yang pinter, kata Nabi, orang-orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, mengevaluasi kekurangan dirinya, amal-amalnya, serta selalu mempersiapkan amal untuk bekal mati. Isa ya. Sedangkan orang-orang yang bodoh, kata Nabi, orang-orang yang bodoh ialah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Nggak pernah mempersiapkan untuk sangunya untuk mati, yang memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu makannya, nafsu birahinya, nafsu ingin berkuasa, nafsu segalanya. Nggak pernah direkennya ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Maka kesimpulannya Bapak sekalian, yang perlu kita evaluasi, pertama mari kita ibadah kita. Ibadah kita ini sudah cukup sebagai sangu apa belum? Kita yang tahu. Dosa-dosa kita sudah minta ampun gak kita kepada Allah, kepada manusia, kita yang tahu. Utang-utang kita Bapak sekalian ini mudah-mudahan lunasi nanti dipanggil oleh Allah. Kesalahan kita, hubungan silaturahmi kepada orang itu, ini semua yang mestinya harus dievaluasi. Andaikan kita ada kekurangannya, malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang akan datang ini, tahun ini bisa kita sempurnakan, bisa kita tutupi segala kekurangan-kekurangan yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang beriman. Untuk mengakhiri sambutan dalam rangka pergantian tahun malam hari ini, mari Bapak-bapak sekalian saya ajak untuk membaca doa awal tahun.
Kita awali dengan Ummul Quran ala hadhihi niyya wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwil wa hadha amun jadid wa hadha amun jadid wa hadha amun jadid qad akbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal aun ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min galabatid daini wa qarir rijal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saling mengucapkan selamat memasuki pergantian tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sepanjang tahun ke depan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.